Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Almasabila dari Prodi Manajemen dengan NIM E012026. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Pak Rosadi SAG MSI. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa saja yang Anda ketahui tentang konsep Islam terhadap lingkungan hidup? Selain melarang membuat kerusakan di muka bumi, Islam juga mempunyai beberapa kewajiban untuk menjaga lingkungan dan menghormati alam semesta yang mencakup jagat raya yang di dalamnya termasuk manusia, tumbuhan, hewan, makhluk hidup lainnya, serta makhluk tidak hidup. Dengan kita tidak menggunakan hasil alam secara berlebihan, menjaga ekosistem alam, menjaga kelestarian hewan maupun alam, bahkan dengan kita saling menyayangi antar sesama manusia, juga termasuk menjaga lingkungan, yaitu lingkungan hidup, serta dengan menghindari maksiat atau perbuatan yang mungkar seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dosa-dosamu. Quran Surah Asy-Syura ayat 30. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran, dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Jadi dengan kita melakukan kezaliman saja, itu kita sudah merusak alam itu sendiri. Dengan itu, maka mari kita berbuat baik, menghindari maksiat, dan bersyukur dengan apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Pertanyaan yang kedua, banyak kelompok ingin mengganti NKRI menjadi negara Islam dan menjadikan Al-Quran sebagai dasar undang-undang. Bagaimana pendapat Anda tentang negara dalam Islam? Menurut saya tidak setuju dengan pernyataan ini, dikarenakan Indonesia sendiri bukan hanya ada agama Islam saja, melainkan juga ada agama lain seperti agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, jika kita menjadikan Indonesia menjadi negara Islam dan menggunakan Al-Quran menjadi undang-undang, maka sama saja kita mendiskriminasi agama lain sehingga akan dikemanakan umat lain, dikemanakan umat-umat non-muslim tersebut. Dalam Al-Quran juga sudah tertulis, untukku agamaku dan untukmu agamamu. Maka dari itu kita tidak dapat memaksakan umat lain untuk mengikuti hukum syariat Islam. Bahkan jika kita menggunakan hukum Islam tersebut, maka akan menimbulkan sebuah perdebatan, akan menimbulkan sebuah konflik baru yang menyebabkan perpecahan itu sendiri di negara kita. Nah, maka daripada itu, ikuti saja aturan yang sudah tertulis di dalam Undang-Undang 1945 dan Pancasila yang sudah dicetuskan oleh pendiri Indonesia dan telah disetujui oleh rakyat Indonesia itu sendiri, tanpa adanya diskriminasi dan perpecahan yang membuat Indonesia tidak kaya akan budaya dan suku serta agama. Pertanyaan yang terakhir, yaitu yang ketiga, setujukah Anda apabila syariat Islam diterapkan di Provinsi Kalimantan Barat yang masyarakatnya multikultural?
Kalau Anda menjawab setuju, jelaskan alasannya. Apabila tidak setuju, maka jelaskan alasannya. Di sini saya tidak setuju, sangat-sangat tidak setuju dengan pernyataan ini dikarenakan sudah tertera jelas di soal bahwa masyarakat di Kalimantan Barat ini mayoritas atau masyarakatnya itu multikultural, beragam suku, budaya, bahkan agama. Dan soal ini juga sangat berkaitan dengan soal sebelumnya, yang dimana sangat tidak mungkin jika kita menggunakan hukum syariat Islam menjadi hukum provinsi maupun negara. Dikarenakan kita ini beragam suku dan beragam agama. Jika kita menggunakan hukum agama Islam saja, maka kita sama saja tidak bertoleransi, melainkan kita memaksa agama lain mengikuti hukum Islam itu sendiri, sehingga dapat menimbulkan perpecahan, rasisme, dan diskriminasi. Maka tidak akan ada lagi kedamaian di Provinsi Kalimantan Barat. Maka daripada itu, gunakanlah hukum Indonesia sebagai hukum provinsi. Mungkin hanya itu jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.